Hai teman-teman semua, kembali lagi di cerita bareng Septina. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton videoku. Kasus yang akan aku bahas kali ini benar-benar sadis yang berkaitan dengan hilangnya nyawa seseorang yang berusaha untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan, yaitu korupsi. Paulus Iwan Budi Prasetyo berusia 51 tahun adalah pria yang akrab dipanggil Iwan. Iwan tercatat sebagai pegawai negeri sipil PNS di Badan Pendapatan Daerah di Kota Semarang. Iwan dinyatakan hilang sejak Rabu di tanggal 28 bulan Agustus 2022. Iwan adalah salah satu saksi kasus korupsi atas dugaan penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Semarang. Apa yang terjadi dengan Iwan Budi Prasetyo? Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita bahas. Di hari itu, Iwan pamit ke keluarganya pergi ke salah satu hotel untuk menghadiri sebuah acara yang Iwan menjadi salah satu dari narasumber pembicara di situ. Sehari sebelumnya, Iwan juga menjadi narasumber di hotel yang sama. Keanehan mulai muncul saat Iwan menunjukkan sikap yang tidak seperti biasanya. Biasanya Iwan akan menghubungi sang istri melalui WhatsApp jika ada lembur di tempat kerja. Tapi pada saat itu, hingga pukul jam 8 malam, Iwan juga tak kunjung pulang dan menghubungi istrinya. Karena khawatir istrinya berusaha mencoba bertanya kepada teman kerja Iwan lainnya untuk menanyakan apakah pada saat itu Iwan lembur kerja atau tidak. Tapi kenyataannya, kata teman kerja Iwan, pada hari itu Iwan tidak masuk kerja. Mendengar penjelasan teman kerja Iwan, istri Iwan pun terkejut karena tadi pagi Iwan suaminya pergi berpamitan untuk bekerja dengan mengendarai motor dinas miliknya. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, namun Iwan juga tak kunjung pulang, hingga keluarga pun menghubungi pihak rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Tujuannya untuk menanyakan apakah Iwan ada di sana karena keluarga curiga Iwan mengalami kecelakaan sehingga tidak ada kabarnya. Tapi ketika semua keluarga berusaha menghubungi rumah sakit yang ada di Kota Semarang, mereka mengatakan tidak ada Irwan di sana ataupun laki-laki dengan ciri-ciri yang disebutkan. Istri Iwan berusaha menelpon ponsel milik Iwan, tapi sayangnya ponsel milik Iwan sudah tidak aktif lagi. Padahal sore hari ketika istrinya berusaha untuk menghubungi, ponsel tersebut masih aktif. Karena panik, bingung, takut terjadi apa-apa dengan suaminya, akhirnya pihak keluarga melaporkan hilangnya Iwan Budi ke polisi setempat. Di hari hilangnya Iwan Budi, Iwan terlihat terekam kamera CCTV. Iwan mengendarai motor di sekitar Simpang 3 Akademi Kepolisian pada Rabu pagi sekitar pukul 7. Rencananya pada hari itu Iwan akan dipanggil polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan kasus korupsi penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang. Memang Paulus Iwan Budi Prasetyo adalah salah satu saksi kasus korupsi yang sedang menjadi perhatian di Kota Semarang pada saat itu. Tapi Iwan Budi tiba-tiba menghilang entah kemana. Surat resmi pemanggilan Iwan Budi sudah sampai di meja sekretaris daerah Kota Semarang. Menurut Sekda Kota Semarang, yaitu Bapak Iswar Aminuddin, mengatakan dari staf pemerintah Kota Semarang hanya Iwan Budi yang dipanggil sebagai saksi kunci satu-satunya. Pak Iswar menjelaskan, Iwan Budi rencananya akan dimintai keterangan sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan hibah lahan milik Perumahan Bukit Semarang Baru atau BSB di Kecamatan Mijen kepada Pemkot Kota Semarang. Memang sempat diminta polisi sebagai saksi terkait dengan penyertifikatan tanah tahun 2010 yang letaknya di Kecamatan Mijen, kata Pak Iswar, selaku Sekda Kota Semarang yang dimintai keterangan pada hari itu di hari Sabtu tanggal 10 bulan 9 2022. Rencananya Iwan akan dimintai keterangan soal alokasi anggaran yang belum selesai. Dari data yang ada, terdapat alokasi dana sekitar 3 miliar rupiah, tapi baru digunakan sekitar 300 juta.
Hal itu membuat surat pertanggungjawaban atau SPJ dari proyek tersebut belum selesai hingga sekarang. Iwan yang tak kunjung ada kabarnya membuat keluarganya panik. Sudah seminggu Iwan menghilang, belum juga ada kabarnya hingga saat ini. Bahkan keluarga dan tempat kerja Iwan sempat membuat brosur yang berisi keterangan orang hilang dengan nomor kontak yang dicantumkan. Apabila bertemu dengan Iwan, bisa menghubungi nomor tersebut. Namun, semua usaha itu juga tidak membuahkan hasil apapun. Iwan juga belum ditemukan dan keluarga juga tidak tahu di mana keberadaan Iwan. Setelah Iwan Budi menghilang lebih dari sepekan, warga dikejutkan dengan penemuan mayat yang sudah habis terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang pada hari Jumat di tanggal 9 bulan 9 2022. Mayat itu ditemukan oleh seorang penggarap lahan pada pukul 20.00 di tengah ilalang yang setinggi 2 meter. Lokasi penemuan mayat itu pun terbilang sepi dan jauh dari pemukiman. Ketika ditemukan warga, mayat beserta sebuah motor dengan keadaan yang sama hangus terbakar. Motor itu hanya menyisakan angka dan pelat merah. Motor itu sama dan percis dengan motor yang digunakan Iwan sebelum Iwan menghilang. Di lokasi yang sama juga ditemukan name tag bertuliskan Iwan Budi P. Ada plat motor berwarna merah, lalu ada name tagnya dengan tulisan Iwan Budi P. Ada kepala ikat pinggang juga dan handphone serta pisau yang gagangnya sudah hangus terbakar, kata Kapolrestabes Semarang, Kompol Irwan Anwar pada hari Jumat di tanggal 9 bulan 9 tahun 2022. Saat ditemukan, jasad itu juga tak lagi utuh. Bagian kepala, kaki kanan, dan tangan dari pergelangan hilang. Polisi dibantu anjing pelacak untuk mencari potongan yang hilang tersebut. Polisi menduga mayat tersebut adalah korban dari kasus pembunuhan. Sebab mayat itu diduga dibakar oleh orang lain. Menurut Polda Jateng Kombes Juhandani Raharjo Puro mengatakan pihaknya juga masih mendalami apakah mayat itu dibakar dalam keadaan hidup atau sudah tidak bernyawa. Akhirnya penemuan jasad yang sudah terbakar ini pun menjadi berita heboh dan menjadi topik nasional pada kala itu. Keluarga yang mendengar berita ditemukannya jasad tanpa kepala yang sudah terbakar tersebut mendatangi kepolisian yang tujuannya untuk memeriksa apakah benar itu jasad milik Iwan Budi Prasetyo atau bukan. Polisi telah mengambil sampel DNA untuk dicocokkan dengan mayat yang ditemukan itu, dan sampel tersebut berasal dari anak Iwan. Pihak keluarga masih menunggu hasil tes DNA. Kami masih menunggu itu. Sampel sudah diambil dari anak, ungkap keluarga Iwan saat ditemui di kediamannya. Meski begitu, keluarga berharap mayat yang ditemukan tanpa kepala itu bukanlah Iwan Budi. Meskipun motor yang ditemukan di dekat jasad yang sudah terbakar itu memanglah kendaraan yang dipakai Iwan sebelum menghilang. Dan setelah diperiksa lebih lanjut dan menunggu beberapa waktu, ternyata berdasarkan tes DNA, mayat yang ditemukan terbakar tanpa kepala tersebut di Pantai Marina Semarang identik dengan Iwan Budi. Keluarga pun syok, menangis histeris dengan apa yang dialami dengan Iwan Budi. Menurut keluarga, siapa yang dengan tega dan sadis melakukan hal keji kepada Iwan Budi? Menurut keluarga Iwan, beliau adalah sosok yang baik, agamis, penyayang keluarga. Bahkan setiap akhir pekan di hari Sabtu dan Minggu, Iwan Budi selalu mengajak keluarga, istri dan anak-anaknya untuk makan di luar. Pihak keluarga curiga hilangnya nyawa Iwan Budi ada kaitannya dengan kasus korupsi yang menyeret nama Iwan Budi. Sebetulnya keterlibatan Iwan dalam kasus itu masih belum dipastikan, sebab pemanggilan itu merupakan pemanggilan pertama dan statusnya pun masih sebagai saksi. Pihak keluarga juga tidak percaya jika Iwan terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Di mata keluarga, Iwan merupakan sosok yang bertanggung jawab dan profesional. Kalau untuk korupsi, kami nggak percaya. Kalau korupsi, rumah kami pasti sudah besar. Ini kan juga rumah bangunan lama, mobil pun juga masih utang, kata keluarga Iwan.
Iwan meninggalkan 1 istri dan 4 orang anak. Keluarga Iwan juga dikenal sebagai keluarga yang berkecukupan, sebab Iwan merupakan anak mantan kepala dinas di Pemkot Semarang, yang jabatan Iwan juga merupakan setingkat kepala seksi atau kasih. Diduga Iwan Budi dihabisi, kemudian dimutilasi lalu dibakar. Kepolisian dibuat kesusahan di kasus tewasnya Iwan Budi, mengingat tubuh Budi yang tidak utuh, kemungkinan potongan tubuh lainnya dibuang di seluruh area perkebunan ilalang yang setinggi 2 meter, serta minimnya barang bukti, karena diduga sebagian barang bukti sudah hangus terbakar. Tapi polisi tidak menyerah. Pihak kepolisian mengerahkan pasukan gabungan sebanyak 100 anggota yang melibatkan polisi, TNI, serta Satpol PP, Basarnas. Bahkan keluarga juga turut ikut mencari dengan melibatkan Mochi. Mochi adalah anjing yang sedari kecil dirawat Iwan untuk membantu menyisir seluruh area yang diduga menjadi tempat tersebarnya potongan tubuh Iwan Budi. Dan pencarian itu pun akhirnya membuahkan hasil. Mochi, anjing kesayangan Iwan, dapat menemukan potongan tubuh dari Iwan Budi. Tapi ironisnya, bagian kepala dan kaki kanannya tidak kunjung ditemukan. Meskipun ada beberapa bagian tubuh yang belum ditemukan, jasad Iwan Budi tetap dimakamkan. Jenazah Iwan dimakamkan di TPU Salaman Meluyo, Semarang, setelah disemayamkan di rumah duka Rumah Sakit Elizabeth. Pihak keluarga dan rekan kerja melepas kepergian Iwan Budi yang meninggal secara tragis. Istri dan anak-anak korban yang tak kuasa menahan tangis mengiringi kepergian Iwan. Istri korban, yaitu Teresia One Anggarawati, yang hadir di pemakaman, mengatakan telah ikhlas menerima dan menyerahkan kasus pembunuhan suaminya sepenuhnya kepada pihak kepolisian atas kematian suaminya, Iwan Budi. Keluarga berharap pelaku serta motif menghilangkan nyawa Iwan Budi segera terungkap. Diduga kasus kematian Iwan Budi tersebut melibatkan orang yang memiliki kekuasaan atau power di daerah itu, sehingga kasusnya begitu rumit untuk dipecahkan. Ditambah lagi, pihak kepolisian belum dapat memenuhi standar pembuktian hukum pidana sehingga belum dapat menentukan siapa pelaku kejahatan sadis tersebut. Polisi menjelaskan masih melakukan pendalaman melalui keterangan sejumlah saksi. Saksi diperiksa kurang lebih sekitar 30 orang. Ada saksi yang akan diundang atau diperiksa lagi, termaksud ada saksi kunci yang diduga berada di lokasi kejadian saat Iwan Budi meninggal dunia. Namun hingga saat ini, tersangka kasus pembunuhan Paulus Iwan Budi Prasetyo juga belum terungkap. Siapakah dalang sebenarnya atau pelaku di balik tewasnya Iwan Budi? Mengingat cara pelaku menghabisi korbannya benar-benar dengan sangat kejam, sadis, dan tidak manusiawi. Diduga pelaku orang yang berpengalaman sehingga polisi susah untuk menemukan jejak dan juga sidik jari pelaku. Seakan-akan pelaku melakukan aksinya dengan sangat rapi dan bersih, juga tidak meninggalkan jejak maupun sidik jari dari pelaku. Iwan Budi Paulus terekam oleh kamera CCTV menuju kawasan Marina Semarang pada hari di mana Budi menghilang, yaitu tanggal 24 Agustus tahun 2022. Iwan terpantau di CCTV sekitar Marina pada tanggal 24 Agustus 2022 pada pukul 7:24. Alur perjalanan Budi dimulai saat berangkat bekerja yang terpantau di CCTV di SPBU Sumur Buto, Tembalang pada pukul 6:45. Iwan kemudian terpantau saat melintasi di depan Kelurahan Gajah Mungkur pada pukul 7 pagi hari. Kemudian Iwan terlihat melaju dengan kendaraan motor yang ia tumpangi. Terpantau melintas di depan kantor dinas PU Semarang, Jalan Madukuro pada pukul 7:11 pagi hari. Kemudian Iwan terakhir terlihat melintas di Marina, tak jauh dari lokasi pembakaran pada pukul 7:24 pagi hari. Setelah itu, Iwan Budi tidak lagi melintas di titik CCTV yang sama dari hasil penyelidikan yang dilakukan.
Iwan Budi diduga dieksekusi di TKP pada hari saat dilaporkan menghilang. Kemungkinan korban diakhiri hidupnya pada tanggal 24 Agustus tahun 2022. Karena kejanggalan kasus hilangnya nyawa Iwan Budi, banyak orang yang berasumsi sejak awal bahwa Iwan Budi ikut membantu upaya pengungkapan kejahatan yang terjadi karena kasus korupsi. Karena itulah beliau dihilangkan selama-lamanya. Diduga Iwan Budi memiliki bukti yang kuat dan menjadi saksi kunci sehingga nyawanya pun dilenyapkan. Hingga saat ini kasus sudah berjalan hampir 2 tahun dan polisi belum mengungkapkan siapa pelaku di balik tewasnya Paulus Iwan Budi Prasetya. Apa motif dan alasan pelaku melakukan kejahatan yang keji tersebut kepada Iwan Budi juga tidak terungkap hingga saat ini. Kita sama-sama berdoa semoga kasus Iwan Budi beserta pelakunya akan segera terungkap. Meskipun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terungkap di dunia ini, tapi percayalah, hukum Tuhan sangatlah adil. Dan Tuhan akan menghukum setiap umatnya yang melakukan kejahatan tanpa terkecuali.